Prita Kemalgani mempersembahkan peraih Piala Prita 2020, Dayu Prisma, bekerja sama dengan Ideal, Hore Kopi dan Apresiasi, serta Studio Kelampisan Banyuwangi dalam pertunjukan Talking with Myself. Harap menerapkan protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Apa yang belum dan ingin sekali Anda lakukan? 1. Mencuri uang orang tua. 2. Mengirim foto telanjang. 3. Tidak membuat kemacetan. 2. Tidak memberikan uang kepada pengemis agar meminta-minta tidak jadi budaya. 3. Menolak bantuan pemerintah karena merasa masih mampu. Ini adalah teks yang kami pilih spesial untuk kamu. Iya, kamu. Silakan baca teks tersebut. Atas nama martabat dan kehormatan negara, warga saya, dan saya sendiri, saya akan membuat orang yang memegang hak prerogatif dari komando tertinggi di Amerika Serikat membayar mahal untuk tidak. Selamat datang di ruang input identitas. Sebelum kami menanyakan lebih jauh seputar diri Anda, silakan duduk di dalam kotak identitas. Dengan berada di dalam kotak identitas, maka Anda menyetujui menginput data personal Anda ke sistem kami. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan personal tentang Anda. Pilihan jawaban akan berupa angka. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan dengan mengangkat jumlah jari dengan tangan Anda. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban. Sistem kami akan mentransformasi data Anda menjadi efek-efek avatar yang merepresentasikan identitas Anda. Tentunya Anda akan bla 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 bla. Maksud, apakah saya terlalu cerewet? Pertanyaan, apa yang Anda takuti? 1. Hewan peliharaan mati. 2. Pasangan berselingkuh. 3. Orang tua mati. 4. Tidak punya uang. 5. Anda mati. Apa yang Anda sukai? 1. Upload foto makanan mahal sebelum Anda memakannya. 2. Melihat konten pornografi. 3. Menyiksa binatang. 4. Membuli teman. 5. Menggoda seseorang tak dikenal. Apa yang belum dan ingin sekali Anda lakukan? 1. Mencuri uang orang tua. 2. Mengirim foto telanjang. 3. Memukul wajah seseorang. 4. Berhubungan seksual. 5. Bunuh diri. Apakah kekuasaan menurut Anda? 1. Menyekolahkan anak tanpa bertanya akan butuh sekolah atau tidak. 2. Korupsi untuk melunasi modal Anda sebelumnya. 3. Memecat satu karyawan penting yang terlalu sulit diatur. 4. Memaki seseorang di ruang publik. Berikut ini adalah teks yang kami pilih spesial untuk kamu. Iya, kamu. Silakan baca teks tersebut. Amerika Serikat punya kekuatan dan kesabaran. Tapi bila terpaksa untuk mempertahankan diri atau membantu sekutunya, kami tak punya pilihan selain menghancurkan total oleh orang. Terima kasih telah menginput identitas personal Anda. Yang Anda lakukan? 1. Mencuri uang orang tua. 2. Mengirim foto telanjang. 3. Memukul wajah seseorang. 4. Berhubungan seksual. 5. Bunuh diri. Apa yang menurut Anda sebuah kebaikan? 1. Membiarkan orang yang jatuh dari motor agar tidak membuat kemacetan. 2. Tidak memberikan uang kepada pengemis agar meminta-minta tidak jadi budaya.
3. Menolak bantuan pemerintah karena merasa masih mampu. Untungnya, sejak awal saya menolak saran mereka untuk membuka perbatasan kami untuk Cina. Kenapa mereka bisa memberikan saran yang salah? Kami akan menahan alokasi dana ke WHO. Kami akan dengan sekuat tenaga menahan itu dan kami akan melihat hasilnya. Selamat malam semuanya. Makasih banyak atas kehadirannya dan juga kesediaannya untuk menunggu. Sebelumnya aku mau cerita-cerita sedikit ya soal pengalamanku di sebuah kafe. Jadi dulu aku pernah lagi nongkrong gitu kan sama kayaknya nggak usah biar lebih intim kali ya, biar nggak kayak pidato jadi nggak usah pakai mic kali ya. Oke, aku lanjutin ya. Jadi aku pernah nongkrong gitu kan sama temenku ini cewek di sebuah kafe, aku lupa namanya. Kita lagi ngobrol santai gitu berdua, minum kopi, ya kan. Tahu-tahu tiba-tiba ada seorang cowok gitu ngedatengin kita berdua. Ya, dia tiba-tiba duduk di meja kami gitu. Terus kemudian ya kayak biasalah basa-basi nyapa gitu. Terus lanjut ke pertanyaan, namanya siapa? Terus kemudian kuliah di mana? Asalnya dari mana? Bla 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 segala macam. Lama-lama tahu-tahu dia minta nomor WhatsApp. Abis tanya nama, ya identitas diri lah ya biasa. Terus kemudian tanya nomor WhatsApp. Nah dari situ gimana ya? Aku ngerasa aneh gitu loh karena ada orang asing yang nggak pernah aku temuin sebelumnya tiba-tiba tanya identitas diri, apalagi tanya hal yang paling personal, nomor WhatsApp gitu kan. Dia ingin keintiman yang lebih, menurut aku gitu, dan aku ngerasa aneh gitu loh. Sebelum aku lanjutin, teman-teman ada yang pernah ngalamin hal kayak gitu nggak sih? Pengalaman kayak gitu? Nunjuk-nunjuk temennya nih, kenapa nih? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Di sini biasanya cewek-cewek sih yang korban kayak gitu ya nggak sih? Pernah kan gitu? Rasa aneh nggak sih? Rasa aneh nggak sih? Kalau aku sih rasa aneh banget ya. Nah, lalu coba deh kita pikir-pikir lagi gitu. Sebenarnya internet dan juga website itu tuh melakukan hal yang sama ke kita, iya nggak sih? Coba deh, kita kalau mau akses sesuatu pasti masukin nama, terus kemudian tanggal lahir, nomor handphone, email, iya kan? Tapi ngerasa aneh nggak sih? Ngerasa aneh nggak? Ya. Tapi tanpa pikir kita nggak masukin data-data personal kita gitu loh. Iya nggak sih? Karena kita ngerasa apa ya? Butuh mengakses sesuatu gitu loh di dalam sana, ya kan? Tanpa berpikir itu langsung ya ketik aja gitu nama, tanggal lahir, bla 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 segala macam gitu. Lalu pertanyaannya adalah apa sih privacy? Apa sih identitas di era digital ini? Dan apakah aku masih aku yang tunggal? Ataukah kamu masih kamu yang original? Selamat datang di ruang input identitas. Sebelum kami menanyakan lebih jauh seputar diri Anda, silakan duduk di dalam kotak identitas. Dengan berada di dalam kotak identitas, maka Anda menyetujui menginput data personal Anda ke sistem kami. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan personal tentang Anda. Pilihan jawaban akan berupa angka. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan dengan mengangkat jumlah jari dengan tangan Anda.
Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban. Sistem kami akan mentransformasi data Anda menjadi efek-efek avatar yang merepresentasikan identitas Anda. Tentunya Anda akan bla 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 bla. Oh shit, apakah saya terlalu cerewet? Pertanyaan, apa yang Anda takuti? 1. Hewan peliharaan mati. 2. Pasangan berselingkuh. 3. Orang tua mati. 4. Tidak punya uang. 5. Anda mati. Apa yang Anda sukai? 1. Upload foto makanan mahal sebelum Anda memakannya. 2. Melihat konten pornografi. 3. Menyiksa binatang. 4. Membuli teman. 5. Menggoda seseorang tak dikenal. Salah satu alasan kedatangan saya adalah Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kepemimpinan Anda yang menjadikan Facebook dan orang Indonesia itu miskin. Mereka akan membeli saya, tidak saya berikan beberapa kali beras. Saya akan beli semua orang. Berdoa Saya akan saja bayar agar apa? privasi Anda tidak kami bocorkan. Waktu adalah milik saya. Waktu Anda adalah otoritas saya. Tidak, saya tidak merasa bertanggung jawab atas pemakzulan itu. 0. Untuk membuatnya sederhana, mereka menggunakan panggilan telepon saya dengan Presiden Ukraina. Sebuah panggilan telepon yang benar-benar sempurna. Kalian mengetahuinya. Mereka juga memakzulkan seorang Presiden Amerika Serikat adalah hal yang memalukan dan noda bagi negara kita. Atas nama martabat dan kehormatan negara, warga saya, dan saya sendiri, saya akan membuat orang yang memegang hak prerogatif dari komando tertinggi di Amerika Serikat membayar mahal atas pidatonya. Media berita palsu, NY Selamat Times, datang di ruang input. NBC News, CBS, ABC, CNN. Mereka bukan musuh saya. Mereka musuh rakyat Amerika. Apa yang telah terjadi adalah hal yang memalukan, dan mereka harus minta maaf. Saya tidak akan memberikanmu kesempatan. Beritamu palsu. Ini teksnya Jokowi. Ini teksnya Jokowi. Ini teksnya Jokowi. Mas, boleh pegang dulu nggak? Aku mau niruin Jokowi. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta buatin perpu lagi, saya buatin perpu.
asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Selamat datang di ruang input identitas. Sebelum kami menanyakan lebih jauh seputar diri Anda, silakan duduk di dalam kotak identitas. Dengan berada di dalam kotak identitas, maka Anda menyetujui menginput data personal Anda ke sistem kami. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan personal tentang Anda. Bila Anda akan berubah, Anda hanya perlu menjawab pertanyaan dengan mengangkat jumlah jari dengan tangan Anda. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan 1 jawaban. Sistem kami akan mentransformasi data Anda menjadi efek-efek avatar yang merepresentasikan identitas Anda. Tentunya Anda akan bla 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 bla. Oh shit, apakah saya terlalu cerewet?
Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan personal tentang Anda. Pilihan jawaban akan berupa angka. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan dengan mengangkat jumlah jari dengan tangan Anda.
Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban. Sistem kami akan mentransformasi data Anda menjadi efek-efek avatar yang merepresentasikan identitas Anda. Tentunya Anda akan bla 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 bla. Oh shit, apakah saya terlalu cerewet? Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan personal tentang Anda. Pilihan jawaban akan berupa angka. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan dengan mengangkat jumlah jari dengan tangan Anda. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban. Oke. Pertanyaan, apa yang Anda takuti? 1. Hewan peliharaan mati. 2. Pasangan berselingkuh. 3. Orang tua mati. 4. Tidak punya uang. 5. Anda mati. Apa yang Anda sukai? 1. Upload foto makanan mahal sebelum Anda memakannya. 2. Melihat konten pornografi. 3. Menyiksa binatang. 4. Membuli teman. 5. Menggoda seseorang tak dikenal. Apa yang belum dan ingin sekali Anda lakukan? 1. Mencuri uang orang tua. 2. Mengirim foto telanjang. 3. Memukul wajah seseorang. 4. Berhubungan seksual. 5. Bunuh diri. Apa yang menurut Anda sebuah kebaikan? 1. Membiarkan orang yang jatuh dari motor agar tidak membuat kemacetan. 2. Tidak memberikan uang kepada pengemis agar meminta-minta tidak jadi budaya. 3. Menolak bantuan pemerintah karena merasa masih mampu. Apakah kekuasaan menurut Anda? 1. Menyekolahkan anak tanpa bertanya anak butuh sekolah atau tidak. 2. Korupsi untuk melunasi modal Anda sebelumnya. 3. Memecat satu karyawan penting yang terlalu sulit diatur. 4. Memaki seseorang di ruang publik. Berikut ini adalah teks yang kami pilih spesial untuk kamu. Iya, kamu. Silakan baca teks tersebut. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular, bukan rudal, melainkan mikroba. Orang Indonesia itu miskin. Mereka akan memilih saya jika saya berikan beberapa karung beras. Saya akan beli semua orang. Saya akan bayar anggota dewan. Saya akan bayar ketua umum partai. Saya akan bayar gubernur. Saya akan bayar KPU. Tolong ganti hasil pemilihan. Amerika Serikat punya kekuasaan dan kesabaran, tapi bila terpaksa untuk mempertahankan diri atau membantu sekutunya, kami tak punya pilihan selain menghancurkan total Korea Utara. Salah satu alasan kedatangan saya adalah Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kepemimpinan Anda yang menjadikan Facebook dan media sosial lainnya terhubung dengan masyarakat. Dan itu adalah hal yang tidak terduga di dunia. Untungnya, sejak awal saya menolak saran mereka untuk membuka perbatasan kami untuk Cina. Kenapa mereka bisa memberikan saran yang salah? Kami akan menahan alokasi dana ke WHO. Kami akan dengan sekuat tenaga menahan itu dan kami akan melihat hasilnya.
wabarakatuh.